Pernah kepikiran nggak bagaimana komputer kita bisa menangani banyak aplikasi sekaligus tanpa pusing? Rahasianya ada di manajemen memori. Memori utama itu ibarat sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara proses yang sedang aktif. Idealnya, memori ini harus melayani banyak proses sekaligus, supaya kita sebagai pengguna tidak dibatasi oleh kapasitas fisik yang ada. Tugas manajer memori itu sebenarnya mirip dengan pengatur lalu lintas. Dia mengelola informasi mana yang sedang dipakai dan mana yang tidak. Dia juga bertugas mengalokasikan memori ke pemroses yang butuh, mendealokasikannya kalau sudah selesai, bahkan mengatur swapping atau pertukaran data antara memori dan disk. Di lingkungan multiprogramming, manajer memori harus memastikan isolasi ruang alamat agar tidak bentrok, tapi tetap memungkinkan pemakaian bersama jika diperlukan. Sekarang kita coba bedah jenis-jenisnya. Ada yang namanya memori nyata, yaitu memori yang terbatas secara fisik. Lalu ada memori maya yang kapasitasnya tidak dibatasi fisik karena bisa melakukan teknik swapping. Kalau kita berbicara soal alokasi, ada dua cara, continue dan non-continue. Alokasi continue itu sistemnya berurutan, simple dan cepat, tapi sayangnya agak boros ruang. Sedangkan non-continue itu sistemnya melompat-lompat, memang lebih kompleks, tapi jauh lebih efisien. Ada juga yang namanya hierarki memori. Bayangkan sebuah piramida. Di puncak yang paling cepat adalah cache memori. Di bawahnya ada memori utama atau RAM. Dan yang paling bawah sebagai dasarnya yaitu memori sekunder seperti SSD atau hard disk. Semakin ke atas, kecepatannya semakin luar biasa, tapi kapasitasnya makin kecil. Dulu ada masa yang disebut monoprogramming. Di sistem ini hanya ada satu proses pada satu saat. Satu proses menggunakan seluruh memori. Contohnya bisa kita melihat dengan sistem tertanam atau embedded system, seperti sistem pengapian mobil atau pengendalian kemudi. Tapi seiring kebutuhan kita yang ingin banyak membuka aplikasi, lahirlah pemartisian statis pada multiprogramming. Tujuannya jelas, mempermudah pemrograman, memberikan layanan interaktif secara stimulan, dan membuat penggunaan sumber daya jadi lebih efisien. Strategi pembagiannya ada dua. Yang pertama, satu antrian untuk tiap partisi. Ini meminimalkan pemborosan karena program masuk ke partisi yang pas, tapi risikonya bisa terjadi antrian panjang di satu partisi saja sementara yang lain kosong. Kedua, satu antrian tunggal. Ini jauh lebih fleksibel, tapi kekurangannya bisa boros, karena program kecil bisa saja tersesat masuk ke partisi yang besar. Pernah mendengar kata-kata RAM atau ROM? Mereka sama apa enggak sih sebenarnya? Bedanya itu, ROM atau read only itu tempat menyimpan pemrograman bawaan pabrik yang hanya bisa dibaca, sedangkan RAM atau random access memory adalah tempat kita menyimpan data dan program yang sedang kita jalankan. RAM sendiri punya banyak jenis berdasarkan cara kerjanya. Ada DRAM, SRAM, LPDDR, ECC RAM. DRAM atau Dynamic RAM ini paling umum di laptop kita. Isinya perlu terus-menerus disegarkan oleh CPU agar datanya tidak hilang. SRAM atau Static RAM ini lebih cepat dan mahal karena tidak membutuhkan refreshing atau penyegaran. Biasanya dipakai sebagai cache di dalam prosesor. LPDDR ini versinya HP dan tablet dirancang khusus agar hemat energi. ECC RAM ini jagonya stabilitas. Biasanya ada di server karena bisa mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data secara otomatis.
teknologi terus berkembang. Tidak hanya teknologi biasa, tapi memori juga ikut berkembang, berevolusi. Nah, kita sudah melewati sejarah panjang mulai dari RAM dari tahun 1968, DRAM, SDRAM, hingga masuk ke era DDR. Teknologi DDR atau double data rate ini revolusioner karena bisa mentransfer data 2 kali lebih cepat dari teknologi lama. Sekarang, bintang utamanya adalah DDR5. Kalau dulu DDR4, standar kecepatannya 3200 MTI per second, MT per second, atau mega transfer per second. DDR5 lompat jauh, mulai dari 4800 MT per second. Di tahun 2025 hingga 2026 ini, kecepatan 6400 hingga 7200 MT per second sudah mulai umum untuk komputer kelas atas. Bahkan, dalam kondisi ekstrim, kecepatannya bisa menembus di atas 8000 MT per second. DDR5 bukan cuma soal kecepatan, tapi juga efisiensi daya dan stabilitas tinggi untuk beban kerja berat seperti AI. Itulah perjalanan sebuah memori, dari sekedar tempat simpan data sederhana hingga menjadi komponen super cepat yang mendukung teknologi masa depan. Sekian untuk kali ini, dan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.